مصنف هذا الكتاب ومؤسس هذا المعهد كي حاجي إمام ماوردي ومن فعل فيه خيرا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعثت بالحق والعدل وقف الرسول في غزوة بدر بقضيب في يده فمره سواد بن غزية وهو خارج من الصف فضربه بالقضيب في بطنه وقال له استقم يا سواد فقال أوجعتني يا رسول الله وقد بعثت بالحق والعدل فأقدني من نفسك فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه. بعثت بالحق والعدل. بعثت بالحق والعدل. Diutus siapa engkau? Bu'istah, diutus siapa engkau? Bil haqqi, dengan cara hak. Bu'istah, diutus siapa engkau? Bil haqqi, dengan hak, wal adli, dan adil. Bu'istah, diutus siapa engkau? Bil haqqi, dengan kebenaran, wal adli, dan adil. Waqafar rasulu fi ghazwati badrin biqadibin fi yadihi. Waqafah, berdiri ar-rasulu siapa rasul, fi ghazwati badrin, pada perang Badar, biqadibin, dengan memegang tongkat, fi yadihi, di tangannya rasul. Famarroh, la'alla shawab, di sini Bisawad bin Ghaziyah ya. Ini kurang tepat, la'alla shawab sampian rubah. Famarroh Sawad bin Ghaziyah. Famarroh, maka menerobos. Sawad bin Ghaziyah, siapa Sawad ibnu Ghaziyah? Wahuwa, adapun Sawad ibni Ghaziyah, kharijun, itu keluar, minas soffih, dari barisan perang. Melihat itu, fadorobah, maka memukul hu, terhadap Sawad ibnu Ghaziyah, bil qadibih, dengan tongkat, fi batnihi, fadorobah, maka memukul siapa rasul,
hu terhadap Ibnu Ghaziyah bil qadibih dengan tongkat fi batnihi di perutnya Ibnu Ghaziyah. Fadorobah maka memukul siapa Rasulhu terhadap Sawad Ibnu Ghaziyah bil qadibih dengan tongkat fi batnihi di perutnya Sawad Ibnu Ghaziyah. Waqalah dan berkata siapa Rasul lahu terhadap Sawad Ibnu Ghaziyah, istaqim, kena pukul engkau ya Sawad, hei Sawad, ya Sawad, hei Sawad. Fakolah kemudian berkata siapa Sawad Ibnu Ghaziyah, auja'tani ya Rasulullah, menyakiti siapa engkau ni terhadapku ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Auja'tani menyakiti siapa engkau ni terhadapku ya Rasulullah, hei Rasulullah. Wa qad bu'ista dan sungguh diutus siapa engkau. Wa qad bu'istah dan sungguh diutus siapa engkau wahai Rasul bil haqqi wal adli dengan hak wal adli dan adil. Fa'akidni min nafsik. Fa'akidni maka perkenankan membalas siapa engkau ni terhadapku. Min nafsika dari dirimu. Fakashafar Rasul kemudian membuka ar-Rasulu siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga semoga memberikan rahmat Allahu siapa Allah alaihi terhadap Rasul wasallama dan semoga memberikan keselamatan pas siapa Allah an batnihi dari perutnya Rasul. Waqalah dan berkata siapa Rasul, istaqit, membalaslah engkau ya Sawad, hei Sawad. Fa'tanakohu Sawad kemudian memeluk hu terhadap Rasul Sawadun siapa? Sawad Ibnu Ghaziyah. Wa qabbalah dan mencium siapa Sawad Ibnu Ghaziyah batnahu terhadap perutnya Rasul. Faqalah kemudian berkata alaihi salatu wassalam siapa Nabi alaihi salatu wassalam, ma hamalaka ala dalik, ma hamalaka ala dalik, kenapa melakukan hal itu, ma hamalakah ala dalik, kenapa mengerjakan siapa engkau ala dalika atas hal tersebut,
gitu. Faqalah, kemudian berkata siapa? Sawat ibnu Ghaziyah, ya Rasulullah, hei Rasulullah, aradtu ayyakuna akhirul ahdi. Aradtu, ingin siapa aku, ayyakuna, untuk harus ada akhirul ahdi, pada akhir usia. Ayyamassa jildi, ayyamassa, untuk menyentuh jildi, terhadap kulitku. Jildukah, apa kulitmu? Fada'alahu bi khairin, fada'a, maka berdoa siapa Rasul, lahu, terhadap Sawat ibnu Ghaziyah, bi khairin, dengan kebaikan. Kemarin kita membahas tentang perang Badar yang sangat begitu mencekamnya. Pada tahun kedua Hijrah terjadi perang Badar. Perang Badar itu perang yang sangat mencekam. Ya Vin, mencekam Vin. Pasukan perang Islam itu 313 sih. Musuhnya 950. Itu perang Badar terjadi pada saat bulan puasa, Pak. Perang itu, di perang Islam melawan kafir Quraisy. Allah mengirimkan bala tentara malaikat untuk membantu pasukan Islam. Alhamdulillah, Islam menang pada saat perang Badar. Di perang Badar ini adalah pertama kali perang yang membuat Islam itu disegani oleh orang-orang di luar Islam. Militernya tangguh gitu ya. Panglimanya Sayyidina Hamzah. Nah, pada saat peperangan ini terjadi sebuah peristiwa yang cukup berkesan dan menjadi tauladan bagi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam generasi selanjutnya. Apa peristiwa yang berkesan itu? Ini ditulis dalam kitab Kholasah Nuril Yakin yang kita kaji pada sore hari ini. Apa kejadian berkesan tersebut? Kejadian berkesan tersebut ketika peperangan mencekam terjadi, Rasulullah kan biasa kalau pimpinan itu akan melihat dari jauh kan. Rasulullah sebagai pemimpin Islam memantau. Ya. Raja itu pasti bergeraknya di belakang ya. Kalau raja kena maka kalah kan begitu. Jadi raja itu di belakang. Waqafar Rasul fi ghazwati Badrin. Rasulullah melihat berdiri pada saat perang Badar. Melihat peristiwa mencekam itu, peperangan yang sangat panas itu.
Tiba-tiba ketika Rasulullah berdiri melihat peperangan, Rasulullah itu sedang memegang tongkat. Nah, ini kemudian tongkat itu sunnah. Tongkat itu sunnah. Sampean kalau punya mbah, punya kakek, kasih tongkat. Sunnah itu, Pak. Megang tongkat itu sunnah. Rasulullah pegang tongkat. Tiba-tiba ada namanya Sawad ibnu Ghaziyah. Keluar dari barisan perang. Menerobos barisan. Ada di depan Rasulullah. Tiba-tiba seperti itu. Rasulullah enak-enak berdiri. Tiba-tiba Sawad ibnu Ghaziyah berada di depan Rasul. Seketika itu spontan Rasulullah memukul dengan tongkatnya, dipukul sama Rasul. Das. Dipukul sama Rasulullah. Karena dipukul, Pak. Rasulullah berkata, "Istaqim ya Sawad." Wah, kena kamu Sawad, kena kamu. Kena sambil mukul Rasulullah. Dipukul perutnya Sawad ibnu Ghaziyah itu dipukul, Pak. Kena kamu, kena kamu. Kayak sampean kalau mukul temannya, kena kamu. Kayak ustadz sampean kalau mukul sampean, oh, kena. Sambil gitu. Rasulullah, "Istaqim ya Sawad." Kemudian Sawad ini malah berkata seperti ini. "Auja'tani ya Rasulullah wa qad bu'ista bil haqqi wal adli." Rasul, auja'tani, engkau menyakitiku. Kamu itu diutus bil haqqi wal adli. Dengan hak wal adli dan adil. Untuk menegakkan perkara hak, kamu itu diutus dengan hak dan adil, kata Sawad ibnu. Kamu itu menyakiti saya, kamu itu diutus bukan untuk menyakiti saya, begitulah. Kamu itu diutus untuk menegakkan perkara hak dan menegakkan keadilan. Kemudian berkata Sawad, "Fa'akidni min nafsik." Kemudian kata Aswad, "Maka aku minta kamu itu memperkenankan terhadapku ya Rasul untuk membalas perlakuanmu ini. Kamu sudah menyakitiku. Aku mau membalas kamu," kata Sawad ibnu Ghaziyah. Ketika itu Rasulullah sadar, iya, ya Allah. Karena Sawad ibnu Ghaziyah ini belum Islam. Musuh muslimin. Dikira mau menyerang Rasul, ternyata tidak menyerang begitu. Malah menyerang, malah seperti itu. Sawad ibnu Ghaziyah, "Auja'tani min nafsik." "Auja'tani ya Rasulullah," kata. Kemudian bagaimana? Saya mau membalas, ayo perkenankan saya. "Kamu itu, saya kok dipukul-pukul," kata Sawad ibnu Ghaziyah. Kemudian berkata Rasulullah, "Istakid ya Sawad." Silahkan balas ya Sawad. Silahkan, tidak apa-apa, balas silahkan. Fa'tanakahu Sawad. Rasulullah itu langsung membuka perutnya Rasul. Jadi Rasulullah dibuka, baju Rasul dibuka perutnya. Kemudian Rasul berkata, ini Sawad, balas silahkan kalau kamu mau balas. Kata Rasulullah, ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat Rahman Rahimnya luar biasa ya. Ini saya buka perutnya Rasulullah dibuka, ini balas. Tiba-tiba ketika Rasulullah berbicara seperti itu, Sawad ibnu Ghaziyah fa'tanakahu Sawad, memeluk
Sawat ini memeluk Rasulullah. Rasulullah dipeluk. Wa qabbala batnahu, perut Rasul malah dicium. Kemudian bagaimana? Ma hamalaka ala dalik, kata Rasulullah. Kenapa kok malah kamu begini? Kata Rasulullah. Saya kira kamu mau membalas. Malah kamu itu memeluk saya dan mencium perut saya. Bagaimana jawaban Sawat Ibnu Ghaziyah? Ini yang sangat menarik dan menjadi sebuah tauladan bagi kita dalam mencintai Rasulullah. Mencintai sosok guru, mencintai sosok tokoh yang menjadi tauladan, figur tokoh yang menjadi tauladan bagi kita. Bagaimana? Sawat bilang, ya Rasul, aradtu ayyakuna akhirul ahdi. Ini menunjukkan kecintaan para sahabat. Betapa para sahabat itu sangat mencintai Rasulullah. Ya Rasul, sebelum nyawaku berakhir, ayyamassa jildi jilduk, aku ingin kulitku menyentuh kulitmu. Fada'alahu bi khairin. Kemudian Rasulullah mendoakan Sawat dengan doa-doa yang baik. Kalau ada orang berbuat baik kepada sampean, sampean itu mendoakan. Makanya di sini itu diajarkan, kalau ada ngasih sesuatu orang, maka jawabannya jazakumullah. Jazakumullah itu artinya semoga Allah membalas. Sehingga kalian ketika ada orang berbuat baik, kalian itu tidak merasa berhutang budi. Memang kalau ada orang berbuat baik dibalas dengan baik, tapi tidak boleh sampean itu merasa hutang budi. Tidak boleh. Tetapi sampean bilang, ya sudah, sampean ngasih kebaikan kepada saya, semoga Allah yang membalasnya. Ya, tenang sampean, gak pusing. Kalau sampean itu merasa hutang budi ketika ada orang ngasih sesuatu, sampean itu merasa wajib untuk membalasnya. Doakan semoga Allah membalas dengan balasan yang juga balasan yang sampean itu gak bisa membalas, Pak. Jadi kalau ada orang ngasih sesuatu, tidak usah janji. Ya sudah, kalau sampean ngasih kayak ini, saya nanti akan memberikan kamu. Gak usah, Pak. Maka di sini diajarkan jazakumullah, semoga Allah yang membalasnya. Begitu, Pak. Kemarin saya buka puasa di luar cari takjilan, Pak. Saya itu iba hati saya. Saya dapat takjil 2. Pertama takjil minuman, berjalan sekian meter, saya ketemu orang membagi-bagi takjil nasi, ikan ayam ricis. Mantep, Pak. Mantep. Itu saya sama teman saya. Adan, makan takjil yang minum dan satu Roma kelapa itu ya. Makan itu dulu terus sholat. Nah, di masjid itu ternyata ada takjil, ada makan buka puasa bersama. Jadi jamaah itu dikasih makan. Soto makannya, Pak. Soto daging segar, Pak. Sama ada kerupuknya, Bu. Mantep, Pak, mantep. Jadi saya sholat dulu. Yang namanya nasi itu gak saya makan. Sama teman itu gak saya makan. Lebih ingin makan soto. Jadi disimpan dalam tas. Datanglah ke masjid itu. Kandas makan. Sudah makan keluar.
perjalanan sekian meter ada orang minta 5.000 ke saya. Minta uang, saya kalau ada uang 5.000 mau buka puasa. Ibu-ibu sudah tua. Duh, gimana ini kawan? Kata saya ke teman. Nasi itu kasihkan. Sama teman saya nasi 2 kotak langsung dikasihkan semua. Dengan secara spontan ibu itu berdoa, ya Allah semoga sampean jadi orang sukses. Iya, saya itu artinya begini, maksud saya minta uang 5.000 dikasih nasi bahagia. Orang ini kalau memang mencari uang dikasih nasi itu gak terlihat bahagia kan? Itu saya lihat betul. Ibu-ibu itu bahagia, Pak. Bahagia. Kelihatan kalau wajah gak makan bahagia. Maka dari cerita ini memberikan sebuah hikmah bahwa para sahabat di masa Nabi, kecintaan kepada Nabi itu luar biasa. Ya. Dan betapa Nabi Muhammad itu sangat bijak sih. Nabi Muhammad itu bijak dalam menyikapi sebuah persoalan. Rahman Rahimnya Rasulullah itu luar biasa. Bon. Iktida'u asra badrin. Istisyar Rasul ashabahu fima yaf'alu bi asra badrin. Iftida'u asra badrin, tebusan tawanan perang Badar. Istisyar Rasul ashabahu, bermusyawarah ar-rasulu, siapa Rasul, ashabahu terhadap sahabat-sahabatnya Rasul. Fima, di dalam sesuatu. Yaf'alu bi asra badrin. Yaf'alu untuk menindaklanjuti siapa Rasul bi asra badrin, terhadap tawanan perang Badar. Atau bi asra badrin, ini dengan adanya tawanan perang Badar. Fa asyaroh, maka memberikan isyarat atau mengusulkan alaihi terhadap Rasul, Umaruh, siapa Umar, biqatlihim, dengan membunuh asra badrin. Wa asyara alaihi Abu Bakrin, dan mengusulkan alaihi terhadap Rasul Abu Bakrin, siapa Abu Bakar, ayyubqiyahum, untuk harus menjaga mereka. Menjaga siapa Rasul, hum, terhadap asra badrin. Wa ya'khudah, dan mengambil siapa Rasul, minhum, dari asra badrin. Wa ya'khudah, dan mengambil siapa Rasul, minhum, dari asra badrin, al-fida'ah, terhadap tebusan.
Liyakuna supaya ada apa fida. Kuatan itu menjadi kekuatan lil muslimina terhadap orang Islam, alal musyrikina terhadap orang-orang musyrik. Jadi ketika perang Badar itu sih kan kalah kaum kafir musyrik Mekah itu kalah. Ada yang terbunuh, ada yang ditawan oleh kaum muslimin. Nah, tawanan ini kemudian Rasulullah ingin menindaklanjuti, mau dikemanakan ini? Sehingga Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Kata Rasul, mau gimana, mau digimanakan ini? Gitulah bahasa kita, kalau bahasa kita seperti itu. Tawanan perang ini mau dikemanakan? Sayyidina Umar ngusul. Gimana kata Sayyidina Umar? Bikotlihim, kata Rasul. Kata Sayyidina Umar, bunuh saja Rasul semuanya ini. Bunuh saja. Ini menunjukkan karakter Sayyidina Umar yang gagah perkasa. Sampai diceritakan nama Sayyidina Umar ini, Pak, ditakuti oleh setan, Pak. Oleh jin itu takut, Pak. Makanya sampean kalau punya rumah, depan rumahnya itu kata para ulama tulis Umarul Faruq gitu. Punya lemari biar gak ada yang nyuri makanannya, jajan sampean misalnya. Tuliskan di lemari sampean Umarul Faruq. Nanti itu yang mau ngambil takut itu. Karena termasuk dari bagian iblis, jin ya. Termasuk daripada golongan jin itu ya. Orang nyuri itu bagian daripada golongan jin. Jadi tulis di lemari sampean Umarul Faruq. Jadi ceritanya kata ulama, nama Sayyidina Umar itu ditakuti. Maka Rasulullah ketika Sayyidina Umar belum masuk Islam, Rasulullah itu berdoa dulu, ya Allah muliakan Islam ini di antara dua orang. Siapa? Umar dan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab. Dua Umar ya. Ternyata Sayyidina Umar masuk Islam karena mendengar surah Toha. Kata Sayyidina Umar, bunuh saja. Bunuh saja Rasul, bunuh. Kalau bahasa Maduranya paten ya Rasul, paten ya. Paten ya. Bunuh saja. Ya bin. Bunuh saja. Kalau bahasa Jawanya apa? Pateni ae wis. Pateni ae. Tapi Sayyidina Abu Bakar beda, Pak. Sayyidina Abu Bakar malah usulnya begini. Gimana Sayyidina Abu Bakar? Rasul, jangan Rasul. Biarkan saja mereka. Tapi Rasul, jangan lepaskan mereka selama tidak membayar tebusan. Abu Bakar bijaksana ya. Lemah lembut. Sayyidina Umar juga bijaksana. Karena bagi Sayyidina Umar, mereka bunuh saja karena mereka sudah melampaui batas menyakiti Rasulullah selama ini gitu. Terus bagaimana Rasulullah melihat hal ini?
Nah, ini sikap Rasul melihat perbedaan di antara para sahabat. Fawafaqar Rasuluh ra'ya Abi Bakrin. Fawafaqar Rasul, fawafaqah, maka fawafaqoh, maka menyetujui ar-Rasulu siapa Rasul ra'ya Abi Bakrin terhadap pendapatnya Abu Bakar. Makna kitab. Wa amaroh, dan memerintahkan siapa Rasul Allah yuflitah, untuk harus dilepas. Ahadun, siapa satu orang, Allah yuflitah, untuk harus tidak dilepas. Ahadun, siapa satu orang, illa bil fidaih, kecuali dengan tebusan. Wa kana, dan ada siapa wa kana, dan ada apa fida min arbaati alafin, itu dari 4.000 ila alfi dirhamin, sampai 1.000 dirham. Dari 4.000 sampai 1.000 dirham. Ketika terjadi perdebatan seperti tadi antara Sayyidina Umar dan Abu Bakar, Rasulullah bagaimana menyikapinya? Ternyata Rasul setuju dengan pendapat Abu Bakar. Perbedaan di masa dulu itu sudah biasa. Sama-sama benar ya. Di masa sahabat itu sudah. Oh ya, ini sedikit pemahaman, sedikit penjelasan. Kenapa kok Rasulullah memanggil orang-orang yang mengikuti Rasul sebagai sahabat? Kok tidak sebagai murid? Kenapa? Hah? Bahkan Imam Syafi'i itu punya pengikut. Pengikutnya tidak disebut pengikut, tapi ashab. Ashabus Syafi'i, ya. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa betapa relasi guru murid dalam Islam itu tidak mengajarkan ajaran feodal. Islam itu mengajarkan bahwa transfer keilmuan itu bukanlah sebuah ajaran feodal. Tradisi di pesantren itu bukan ajaran feodal. Tetapi ajaran yang diajarkan dalam pesantren itu adalah ajaran relasi sahabat antar teman, tetapi dilandasi dengan akhlak, ya. Iya, Pak. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat para sahabatnya berbeda pendapat, Rasul tidak merasa membuat pendapat sendiri. Rasulullah itu sangat demokratis, Pak. Ini ada tawanan perang, mau digimanakan ini? Sayyidina Umar berpendapat, Sayyidina Abu Bakar berpendapat. Rasulullah menerima pendapat Abu Bakar, tidak membuat pendapat sendiri, namanya musyawarah. Ya. Kan ada kadang musyawarah dengan teman-temannya, disuruh berpendapat. Si A, si B berpendapat. Semuanya gak cocok, berpendapat sendiri. Yang lain gak didengarkan, itu bukan demokratis, Pak. Ya, Rasulullah ini mengajarkan kepada kita mendengarkan pendapat orang lain, ya. Bun.
Berapa tebusan? Tebusan masa itu, perbuat tebusannya itu arba'ati alaf sampai ila alfi dirham. Arba'ati alafi dirhamin ila alfi dirhamin. 4.000 sampai 1.000 dirham. Ammal fuqara'u adapun orang-orang fakir, faman. Ammal fuqara'u adapun orang fakir, faman maka adapun orang. Yuhsinu itu yang bisa siapa aman. Al-qira'ata terhadap membaca wal kitabata dan menulis. A'tohu maka memberi hu terhadap fuqara, atau maka memberikan hu terhadap fuqara ar-rasulu siapa rasul, asyrotan terhadap 10 min sibyanil madinati dari anak kecil kota Madinah. Min sibyanil madinati dari anak kecil kota Madinah, liyu'allimahum supaya mengajarkan siapa fuqara hum terhadap sibyanil madinah. Wa kana dan ada zalika apa yu'allimahum sibyanil madinah, mengajarkan anak kecil Madinah, fida'ahu itu tebusan fuqara. Fida'ahu itu tebusannya fuqara. Menarik sekali. Ketika Abu Bakar berpendapat bahwa biarkan saja kecuali mereka membayar tebusan maka boleh dibebaskan. Rasulullah itu memiliki kebijakan sendiri yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangatlah bijaksana. Yang kaya biar nebus untuk dibebaskan. Kalau yang fakir gimana ya? Maka Rasulullah memberikan sebuah opsi. Ketika ada tawanan yang fakir dan mereka itu bisa membaca dan menulis, maka kata Rasul, mereka itu dikasih 10 anak kecil kota Madinah untuk diajarkan membaca dan menulis. Nah, mengajar inilah yang menjadi tebusan mereka sebagai tawanan perang. Artinya begini, Pak. Kita itu belajar ke siapapun, walaupun itu bukan Islam, itu tidak masalah. Sampean belajar ke Australia, belajar Islamic Studies, kayak almarhum Kiai Haji Imam Mawardi belajar Islamic Studies di sana, belajar studi Islam, kajian keislaman di negara orang yang bukan Islam. Kadang pengajarnya itu bukan Islam, profesor-profesornya bukan Islam, misionaris mengaji Quran tidak Islam ya. Tetapi itu silahkan. Sampean belajar saintis kepada orang-orang yang bukan Islam di luar negeri. Sampean belajar teknologi misalnya di Jepang, belajar ekonomi di Cina, belajar militer misalnya di Amerika. Silahkan, Pak. Ya, ini Rasulullah mengajarkan ini. Rasul bahkan orang-orang tawanan perang yang tidak Islam kafir Quraisy yang ditawan tadi, yang tidak punya uang dan pintar, bisa baca dan tulis, malah orang-orang Madinah anak kecil maka peradaban Islam itu dibangun mulai dari hal ini. Orang Madinah tidak bisa baca tulis, orang Mekah pintar baca tulis, maka orang Mekah biar mengajarkan orang Madinah. Jadi hal-hal seperti itu, maka kita orang Indonesia kalau mau maju belajar ke barat, Pak. Kalau mau belajar
Saintis kalau mau belajar teknologi di sini diajarkan kir untuk mengembangkan Islam ini biar punya mobil, Islam ini punya Google sendiri. Tidak selalu di apa namanya? Jadi boneka orang barat misalnya. Agar dikdaya sendiri Islam, belajar dari mereka, ambil ilmu mereka, kemudian kita mengembangkan. Ya, ini diajarkan Rasul pada masa itu, tawanan perang yang tidak Islam, yang fukoro, yang tidak bisa menebus, maka Rasulullah memberikan 10 anak orang Madinah, anak kecil orang Madinah untuk diajarkan baca tulis oleh mereka. Al-masyru'atu fis sanati saniyati minal hijrah wallahu ta'ala a'lam bisawab. Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.